Halo semua, saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja di Indonesia 1 abad ke-16 sampai 18, yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama, ada Katolik Portugis di Nusantara. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani mendorong adanya pelayaran bangsa barat menuju dunia timur untuk mencari rempah-rempah, salah satunya adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang paling berani dalam mengarungi samudera. Mereka mempunyai teknologi yang modern dalam membuat kapal-kapal dapat berlayar dengan cepat serta dibekali dengan pengetahuan geografi dan astronomi yang telah mereka pelajari dari bangsa Arab. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis menjadi bangsa Barat yang pertama ke Indonesia. Tujuan dan misi bangsa Portugis ke Indonesia adalah untuk berdagang dan melaksanakan misi yaitu gold kekayaan, glory kejayaan, dan gaspol agama. Bangsa Portugis menetap di Maluku yang merupakan wilayah penghasil rempah-rempah. Selain berdagang, Portugis melakukan misi gaspol dengan menyebarkan agama Katolik. Tujuan Portugis bukan hanya tentang ekonomi dan politik, tetapi juga penyebaran agama Katolik. Semangat ini dipengaruhi oleh semangat rekonquista dan keyakinan bahwa mereka memiliki tugas untuk menyebarkan kekristenan ke wilayah-wilayah baru. Yang kedua, ada gereja Calvinis masa VOC. Gereja Calvinis pada masa VOC merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan kolonial di Nusantara. Sebagai perusahaan dagang yang juga memiliki kekuasaan politik, VOC mengatur kehidupan keagamaan sehingga hubungan antara gereja dan pemerintah sangat erat. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga mendukung kebijakan dan stabilitas pemerintahan kolonial. Calvinis sebagai agama resmi Belanda dibawa ke Nusantara untuk melayani kebutuhan rohani orang Eropa sekaligus mendukung administrasi kolonial. Pada digaji setelah VOC membangun gereja dan sekolah didanai pemerintah, serta sebagai kebijakan gereja berada di bawah persetujuan VOC. Dengan demikian, gereja memiliki peran ganda sebagai lembaga pelayanan dan pendukung kekuasaan kolonial. Penyebaran gereja Calvinis berkembang terutama di Ambon, Belanda, Ternate, Kupang, Batavia, dan kemudian di Minahasa. Penyebaran Protestan juga bertujuan
bertujuan menggantikan pengaruh Gereja Katolik Portugis. Namun wilayah yang namun di wilayah mayoritas beragama Islam seperti Aceh, Banten, dan Mataram, VOC lebih berhati-hati demi menjaga stabilitas politik dan kepentingan perdagangan. Organisasi gereja disusun secara teratur. Pendeta memimpin ibadah di sakramen, penatua mengawasi kehidupan jemaat, diaken melayani kebutuhan semua. Guru jemaat dan guru sekolah minggu berperan penting di daerah yang kekurangan pendeta. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan gereja juga melibatkan masyarakat lokal. Hubungan yang erat antara gereja dan VOC menimbulkan berbagai tantangan. Gereja sering dipandang sebagai bagian dari kekuasaan kolonial sehingga penyebaran agama tidak selalu diterima sebagai murni kegiatan keagamaan. VOC juga membatasi kegiatan gereja Katolik dan mengawasi aktivitas keagamaan lain demi menjaga stabilitas pemerintahan. Meskipun dinamika gereja Calvinis meninggalkan warisan penting bagi Indonesia seperti berkembangnya pendidikan, pelayanan sosial, penggunaan bahasa lokal dalam penginjilan, serta terbentuknya organisasi gereja yang teratur. Banyak gereja Portugis di Maluku, Minahasa, Timur, dan daerah lainnya berakar dari pelayanan pada masa VOC. Sementara sejumlah bangunan gereja kolonial masih menjadi bagian dari warisan sejarah. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, gereja Calvinis tetap berlanjut di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan menjadi bekal berbagai gereja mendaerah di Indonesia. Secara keseluruhan, gereja Calvinis pada masa VOC berperan sebagai lembaga keagamaan sekaligus bagian dari sistem kolonial. Yang ketiga, ada dinamika kolonial dan pembentukan jemaat lokal. Dinamika kolonial dan pembentukan jemaat lokal merupakan proses perkembangan kekristenan di Nusantara yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan kolonial, pelayanan para misionaris, dan keterlibatan masyarakat setempat pada masa kolonial. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial, sehingga dari proses terbuat lahir jemaat-jemaat lokal yang kemudian berkembang menjadi gereja mandiri di Indonesia. Dinamika kolonial. Kedatangan bangsa Eropa Portugis datang ke Nusantara awal abad ke-16 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah sekaligus menyebarkan agama Katolik.
melalui sistem Pandorado. Setelah VOC berdiri pada tahun 1602, Belanda menjadi gereja reformasi sebagai gereja resmi di wilayah kekuasaan, sehingga gereja menjadi bagian sistem pemerintahan kolonial. Hubungan gereja dengan pemerintah kolonial. Pada masa Portugis, gereja Katolik menetap perlindungan dan dukungan pemerintah kolonial. Pada masa VOC, gereja reformasi berada di bawah pengawasan pemerintahan, pendeta digaji VOC, dan kegiatan gereja sekolah serta pelayanan masyarakat diatur sesuai kebijakan kolonialisme. Pengaruh kolonial terhadap masyarakat. Kolonialisme membawa dampak positif berupa berkembangnya sekolah misi, meningkatnya kemampuan baca tulis, pelayanan kesehatan, dan menerjemahkan Alkitab ke bahasa daerah. Dampak negatif agama Kristen sering dianggap sebagai agama penjajah, terjadi diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, serta gereja kerap dikaitkan dengan kepentingan politik kolonial. Dinamika sosial budaya. Masuknya kekristenan menimbulkan interaksi dengan budaya lokal, walaupun ada penolakan di berbagai daerah. Peran misionaris menggunakan bahasa daerah, menerjemahkan Alkitab, dan menghargai unsur budaya yang sesuai ajaran kekristenan, sehingga berkembang dengan ciri khas lokal. Pembentukan jemaat lokal. Pembentukan jemaat dimulai melalui pemberitaan Injil, baptisan, dan terbentuknya kelompok-kelompok ibadah yang kemudian berkembang menjadi gereja dengan struktur kepemimpinan seperti pendeta, penatua, diaken, guru jemaat. Sekolah-sekolah misi berperan penting dalam membentuk jemaat melalui pendidikan umum, pengajaran Alkitab, dan tekisasi. Dari pendidikan tersebut lahir guru, penginjilan, dan calon pendeta dan masyarakat setempat. Karena jumlah misionaris terbatas, masyarakat lokal dilibatkan sebagai guru Injil, penatua, diaken, penginjil, dan pendeta menerapkan beberapa besar karena memahami bahasa dan budaya masyarakat, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif. Sehingga dinamika kolonial menunjukkan bahwa perkembangan gereja di Nusantara dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan Portugis dan Belanda. Hubungan dan pemerintah, strategis misi, dan interaksi dengan budaya lokal. Sementara itu, pembentukan jemaat lokal merupakan hasil penginjilan, pendidikan, pelatihan pemimpin pribumi, dan kontekstabilitas Injil. Meskipun lahir dalam konteks kolonial, gereja kemudian berkembang menjadi jemaat di sinode yang mandiri serta menjadi dasar perkembangan gereja di Indonesia hingga saat ini.